selamat datang di Spektakuler Speka Talking Up Younger. Hai, perkenalkan nama saya Devina. Di sini saya bersama teman saya yang bernama. Hai, nama saya Nafi dan di sini saya akan menemani Devina. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu guru yang akan pernah tugas dari SMP Negeri 3 Semarang, yaitu Ibu Pratini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat dan harus semangat ya. Nah, di sini kita ingin tanya-tanya nih Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama, mata pelajaran apa yang Ibu ajarkan kepada siswa-siswi di SMP Negeri 3? Pelajaran bahasa Jawa untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya berputar sesuai jadwal yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Sudah berapa lama Ibu mengajar? Berarti ini datang di SMP 3 itu masih kecil sekali, lulus SMA ya, lulus SMA, terus kita kuliah 2 tahun, dari tahun 1983 kalian belum ada itu nah. Ya, terus sampai sekarang berarti hampir 39 tahun di SMP 3. Betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah latar belakang pendidikan Ibu sudah sesuai dengan tugas mengajar Ibu? Ya, sebetulnya bukan hanya permasalahannya kebutuhan. Dulu Bu Pratini dari Universitas 11 Maret itu dengan jurusan seni tari karena itu hobi. Kemudian datang di SMP 3 harusnya mengajar seni tari, tetapi dengan kondisi sekolah pada saat itu tidak ada guru bahasa Jawa. Kemudian ada guru baru datang kok dari Solo. Nah, dari situ kepala sekolah menugaskan seni tari hanya ada di ekstra kurikuler, itu paginya mengajar bahasa Jawa. Ya sudah, karena setiap hari itu di Solo memang bahasa Jawa makanan ibu setiap hari ya itu enggak, akhirnya ada tugas itu ya tidak ada beban, dan itu tugas pimpinan kita jalankan dengan baik sampai sekarang. Tolong ceritakan pengalaman Ibu saat pertama kali Ibu menjadi guru. Begitu, saat pertama kali menjadi guru sebetulnya apa ya, waktu kuliah pun berarti itu belum ada bayangan kalau menjadi guru. Jadi seni tari itu dulu waktu daftar kita ada pilihan 2 ya. Saya mengambil jurusan hubungan internasional karena ingin saya dulu dalam bayangan aku ingin jadi diplomat gitu. Iya, kemudian pilihan 2 itu sesuai hobi. Ibu mengambil jurusan seni tari karena memang hobinya juga ini. Kebetulan di Universitas 11 Maret untuk pilihan pertama tidak diterima, kemudian kita diterima pilihan kedua. Nah, dari situ kuliah, itu pun belum sadar kalau masuk kuliahnya itu di Fakultas Pendidikan itu akhirnya nanti terjun menjadi guru. Akhirnya begitu datang di SMP 3 kita baru sadar, oh ternyata saya digariskan oleh Allah untuk menjadi guru. Ya sudah, kita nikmati sampai sekarang. Untuk nikah ya, alhamdulillah sehat sampai memasuki masa pernikahan. Ada nggak sih Bu motivasi untuk menjadi seorang guru dan Ibu? Oh, banyak motivasi, terutama kita datang di SMP 3 itu dulu saat tahun 83 itu SMP 3 adalah sekolah yang favorit, kemudian pernah menjuarai paduan suara tingkat nasional. Nah, saya masuk dari Solo untuk di SMP yang seperti itu, wah berarti ini tantangan. Kemudian berikutnya setelah saya masuk, datang di SMP 3 saja terkejut dulu. Jadi masih ada siswa-siswa seperti kalian itu menjadi polisi patroli keamanan sekolah itu setiap pagi itu mengatur lalu lintas. Itu buat saya hal yang memang sesuatu yang tidak pernah saya lihat di Solo. Ternyata di kota
provinsi itu siswanya seperti ini. Nah, itu adalah memotivasi Pak Berarti ini benar-benar harus kita sikapi dengan motivasi supaya kita mendapat pengalaman yang lebih banyak. Sebelum Ibu mengajar di SMP 3, apakah Ibu pernah mengajar di beberapa sekolah? Atau seperti di hobi Ibu kan seni tari ya? Apakah Ibu pernah mengajar seni tari seperti itu? Oh iya, jadi waktu dari SMP kalau itu karena sedang nari, kemudian ada fasilitas, kemudian kebetulan rumah ibu itu dekat kantor kecamatan. Nah, pada saat itu di kantor kecamatan itu punya aula yang luas. Nah, di situ biasa anak kampung pinter yo latihan bareng. Gitu-gitu sampai SMA, kuliah juga seperti itu. Itu hanya karena hobi ya, tetapi yang resmi mengajar ya begitu terjun di SMP 3. Nah, dalam seminggu Ibu itu mengajar dalam berapa jam, Bu? Variasi ya, jadi dulu waktu awal-awal itu beban guru mengajar hanya 18 jam pernah, kemudian mengajar 24 jam pernah, tetapi ini alhamdulillah di masa pola tugas Bu Prati ini tuntutan pemerintah dengan sesuai kebijakan-kebijakan di usia yang semakin tua ini malah mengajarnya 36 jam. Tetapi alhamdulillah bisa sehat, kita syukuri. Apakah selama Ibu mengajar, Ibu memiliki kendala? Kalau kendala biasa, kendala di kota besar, terutama untuk pelajaran bahasa Jawa ya, tentunya beda karena komunikasi siswa itu kan tiap harinya bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Jawanya. Mungkin ketemu Bu Pratiwi saat di kelas saja, mobilitas tiap hari kan banyak bahasa Indonesia. Jadi kendalanya kadang apa yang kita sampaikan itu tidak bisa match dengan komunikasi siswa itu saja, tetapi kan ya 90% kalau materi bisa diterima. Nah, untuk kendala tersebut, bagaimana cara Ibu untuk menangani kendalanya? Nah, akhirnya setiap pembelajaran kadang Ibu menggunakan bahasa Indonesia, karena kalau berat ini bahasa Jawa kan kalian kok tidak jelas, kemudian tidak paham, terus Bu Prati ini kadang membawa ini bahasa Indonesianya ini, oh gitu Bu, ya. Jadi semacam translate. Betul. Metode pembelajaran yang sering Ibu gunakan ke siswa-siswi di SMP 3 agar mereka bisa tertarik belajar dengan Ibu itu seperti apa? Ya, macam-macam. Kadang kita motivasi dengan majalah bahasa Jawa supaya anak-anak punya pengalaman, karena sebagian besar karena bahasa Jawa jarang digunakan. Akhirnya kalau materi membaca itu kan banyak yang masih mengeja ya, tersendat-sendat, kemudian lafalnya juga kurang. Akhirnya kan berarti ini memotivasi membagi majalah, kadang juga dengan media video, atau kadang juga dengan YouTube di WA itu. Nah, Ibu Pratiwi ini kan sudah cukup lama mengajar di SPG. Ada nggak sih Bu pengalaman yang berharga selama mengajar? Pengalaman berharga ada saat Bu Pratiwi melatih tari siswa yang akan berangkat ke seleksi pelajar teladan internasional. Jadi dari awal itu kalau pelajar teladan itu kan harus memiliki semua potensi seni ya, nyanyi ya harus bisa, bermain musik juga bisa, apalagi kalau berasal dari Jawa Tengah itu pasti dituntut untuk bisa menari. Nah, itu pengalaman yang berharga, bisa mengantarkan itu Mbak Deni Puspatombasari sekarang menjadi staf Menteri Keuangan kalau tidak salah, dan menjadi dosen di UGM. Itu pengalaman yang berharga karena saat seleksi di Jakarta itu harus tampil merias sendiri, memakai pakaian sendiri. Itu kalau zaman sekarang mungkin bisa video call, Bu ini dipakai di mana, ini bagaimana. Nah, pada saat itu kan tidak, akhirnya kan
kita ajari dari sini, nanti riasnya begini, cara pakaiannya begini lah. Setelah pulang baru dia cerita, aku waktu pakai pakaian itu bla 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 lah itu sampai sekarang berkesan ya. Menurut Ibu, cara mengatur waktu yang baik antara mengajar dan aktivitas Ibu yang lain itu seperti apa? Bagaimana? Waktu mengatur ya itu mengalir saja. Jadi mengalir saja kita jalani tiap pagi rutinitas seperti itu. Sebagai ibu rumah tangga tentunya kita tidak meninggalkan kewajiban. Sebagai ibu rumah tangga juga sebagai istri, jadi kita memanage bangun itu minim. Kalau kita bangun jam 4 pagi itu kayaknya sudah terlalu apa itu, iya paling tidak setengah 4 itu sudah mulai bangun, kemudian melaksanakan rutinitas. Jam 5 itu harus sudah mandi, setengah 6 itu sudah siap berangkat. Nah itu diminit seperti itu, karena sudah rutinitas akhirnya semacam saraf atau apa ya di tubuh kita itu sudah otomatis pada jam-jam itu nanti kita terbangun dengan sendiri. Nah, jika tadi adalah pengalaman yang paling berharga, sekarang saya ingin menanyakan Bu, ada nggak sih pengalaman suka dan duka Ibu selama mengajar? Sukanya banyak. Untuk kalian itu adalah suka menjadi putra ini mungkin terkesan ya supaya kita awet muda mungkin jadi guru seperti itu ya, karena bergaul, berkomunikasi, kemudian interaksi dengan siswa itu membawa kita semangat. Meskipun kadang jengkel, tapi jengkelnya itu kadang sampai kita pulang itu teringat tingkah anak-anak itu kadang membawa kita tersenyum sendiri. Misalnya buka diri sambil pulang, nyopet itu tahu-tahu lucunya kalian itu membuat di jalan kita ketawa sendiri. Kalau dukanya sepertinya ya biasa, nggak ada yang paling duka itu aja. Apakah Ibu Pratiwi memiliki motivasi untuk siswa-siswi di Speger untuk kedepannya? Oh iya, harus dimotivasi. Jadi bahasa Jawa itu terutama berkaitan dengan materi berat ini ya, kalian itu harus punya semangat untuk bisa. Jadi jangan istilahnya itu kalau perang itu jangan menyerah tanpa syarat ya, tapi harus berusaha terus meskipun itu sulit. Kadang kan kalian mengatakan sulit, tapi nggak bisa. Tidak, jadi mungkin sulitnya itu kamu di totok romo atau ganggu ya, karena itu tidak dipraktekkan tiap hari. Tapi kalau tiap hari kita praktek itu menjadi kebiasaan. Hanya untuk membedakan misalnya Bapak sampun dahar lah, kadang itu yang kalian sulit, tetapi untuk yang lain tidak. Jadi prinsipnya saja semua itu kalau dipelajari pasti bisa. Meskipun itu pelajaran yang mungkin anak-anak menganggap kurang penting, tetapi ini budaya. Jadi kalian itu punya tanggung jawab di pundak kalian itu melestarikan budaya. Apalagi sekarang banyak tergeser oleh kemajuan zaman, tetapi budaya orang Jawa itu sangat tinggi dalam arti dinilai dari budi pekertinya. Misalnya jalan di depan orang tua kita harus menunduk, itu benar-benar kalau dilihat itu mundur itu saja kan kelihatan. Begitu kamu punya tingkah laku agak menunduk sedikit pada saat jalan di depan orang tua. Kemudian banyak siswa kadang sambil makan padahal bicara dengan guru lah, hal-hal seperti itu yang harus disikapi. Kemarin juga Bapak Kepala Sekolah kan mengingatkan kadang kita kurang peka terhadap orang yang baru saja kita ketemu, itu harus menyapa, tersenyum. Nah, itu kan bagian dari karakter atau budaya Jawa seperti itu. Ya, jadi harus semangat, jangan menyerah, jangan ya itu tadi menganggap itu sulit, tetapi asal dipelajari dan digunakan rutin itu menjadi kebiasaan yang enak. Baik, terima kasih Ibu Pratiwi sudah hadir di podcast Spektakuler pada hari ini. Ya, terima kasih juga. Terima kasih. Ternyata
cukup inspiratif ya cerita dari Ibu ini. Baik, guys, terima kasih sudah setia untuk mendengarkan dan menonton episode spektakuler kali ini. Sampai jumpa di episode spektakuler berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dadah!